anak-anak muda sekarang itu harus mindsetnya itu ke pebisnis, pengusaha. Jangan mindset pedagang cuma nyari duit cepat, duit sesaat. Kalau buat saya dulu gak susah 100 juta. Karena 100 juta misalnya kita kerja di perusahaan, nabung juga bisa. Terus misalnya bisnis kecil-kecilan juga bisa. 100 juta tuh gampang. 1M yang susah. Skill nomor 1 punya karakter yang baik dulu lah. Kalau kita karakter yang baik, akhirnya banyak orang mau ngajak kerjasama. Menandai perjalanan 25 tahun sebagai media ekonomi dan bisnis terpercaya, sekaligus 4 tahun bertransformasi berkelanjutan, Investor Daily menggelar Investor Day 2026. Dalam perayaan tersebut, Investor Daily juga meluncurkan program Money Lab, sebuah video produksi yang dirancang khusus sebagai ruang belajar investasi bagi generasi muda Indonesia. Money Lab, ngulik finansial, meracik masa depan. Punya uang, tapi numpang lewat doang. Pengen deh, coba investasi biar masa depan gak suram. Tapi pas dengar istilah-istilah reksadana, obligasi, cut loss, bullish, atau bahkan yield, malah langsung pusing duluan. Tenang, kalian gak sendirian. Biasanya, satu pertanyaan besar yang paling sering muncul di kepala kita cuma satu. Harus mulai dari mana sih? Pas banget nih! Menyambut ulang tahun Investor Daily yang ke-25, kami bakal ngebawain sesuatu yang spesial buat kalian semua. Welcome to Money Lab! Money Lab adalah laboratorium keuangan, tempat kita bebas bereksperimen, bertanya, dan belajar investasi sampai financial planning tanpa takut salah. Di sini, kita bakal kupas tuntas soal saham, reksadana, kripto, sampai strategi bikin portofolio pertama kalian dengan cara yang jujur, aplikatif, dan gak ribet. Kami hadir buat jadi pintu masuk yang paling ramah dan terpercaya menuju dunia investasi. Money Lab, ngulik finansial, meracik masa depan. Oke, selamat datang di Money Lab. Tadi sudah menyaksikan bersama ya launching dari Money Lab. Money Lab ini merupakan ruang diskusi untuk kita nih, para generasi muda gitu ya, untuk menjawab persoalan ekonomi di tengah yang tengah dihadapi generasi muda saat ini. Sekarang kita akan masuk berbincang ini mengenai strategi pengelolaan keuangan serta bagaimana sih kita ingin menyusun peta jalan untuk mencapai target keuangan sebelum usia 30. Jadi temanya Wealthy Before 30. Boleh minta aplaus ya teman-teman semua. Harus lebih semangat ya. Kita akan langsung aja mengundang narasumber kita hari ini yang memang sudah berada bersama kita di ruangan ini. Mari kita sambut bersama founder and CIO Hakimsen.id, Koko Andri Hakim. Silakan Ko. Aplausnya dong teman-teman. Halo. Thank you udah diundang. Siap, silakan Ko. Iya, gimana Ko, sehat? Sehat. Gimana? Portfolionya doang yang kurang sehat. Gimana nih? Tapi ya Gimana, nanti Ko? sering berjalannya waktu pasti nanti dia membaik lah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan Ko. Melihat teman-teman muda hari ini yang sangat antusias mengikuti sesi ini, gimana Ko? Bagus ya, ini rata-rata dari mana aja ya kalau boleh tahu ya? Dari mana aja? Universitas ya? Anak-anak kampus ya. Anak-anak kampus. Anak-anak kampus yang emang pengen mungkin khusus mendengarkan idola. Berarti masih 20-an ya berarti ya? 20-an. Berarti perjalanannya masih panjang. Kalau masih panjang di bursa saham harusnya berhasil. Harusnya ya Ko? Iya, harusnya berhasil. Oke, teman-teman, nanti akan ada sesi di Q&A ya. Akan ada hadiah, ada voucher kopi kenangan. Mungkin ada yang mau ngopi, nanti ada vouchernya. Terus kita juga ada voucher menginap. Jadi untuk penanya yang beruntung ada voucher menginap di Swiss Bell Hotel Group. Kemudian ada juga hadiah tiket musik semesta berpesta, 2-day pass. Jadi Sabtu dan Minggu. Ada juga reward aset ya dari peluang 500.000. Jadi jangan lupa untuk bertanya, disiapkan pertanyaannya semenarik mungkin, nanti bisa didiskusikan langsung dengan Koko. Oke, siap. Siap, kita mulai Ko? Boleh. Ready? Boleh. Baik.
saya sudah berdiskusi dengan OJK dan juga Peluang. Tadi bagus banget datanya dari OJK kok. Dari OJK bilang itu 54% investor retail kita adalah Gen Z. Gen Z mendominasi. Betul. Dengan nilai aset tadi kalau saya tidak salah 70 triliun ya kok ya, hampir 70 triliun. Kemudian data dari Dukcapil juga nih Koko dan teman-teman, dari 290 juta penduduk Indonesia, ini data terbaru bulan Mei 2026 kemarin, 75 jutanya adalah Gen Z. Lagi-lagi teman-teman muda Gen Z yang mendominasi. Oke. Kok dengan banyaknya investor retail tadi Gen Z, terus mungkin di luar sana masih ada yang bingung juga kok. Kira-kira starting point-nya nih gue harus mulainya dari mana nih kalau misalnya masih bingung mau berinvestasi tuh harus mulai dari mana? Apakah kita setel dulu mindsetnya, atau kita cari dulu ilmunya, atau udahlah terabas aja lah, langsung aja lah gue coba, itu gimana kok menurut Koko? Kalau menurut saya nomor satu pasti dari mental dulu sih, dari mindset dulu. Oke, gimana tuh Koko mindsetnya? Karena kalau misalnya mindsetnya belum bener nih, dia masuk saham, terus dia rugi, dia merasa kayak, oh ini kayaknya bidang ini bukan buat gua nih, gitu loh. Padahal sebenarnya kita di bidang apapun ya, pasti ada gagalnya gitu loh. Contohnya misalnya kita main olahraga lah, main bola. Kadang kita menang, kadang kita kalah gitu loh. Sejago-jagonya kita main bola, jadi Ronaldo aja ada kalahnya juga. Jadi Messi ada kalahnya juga. Sama juga nanti perjalanan hidup mahasiswa teman-teman di sini, dia berjalan misalnya di pekerjaan deh. Pasti ada saatnya nggak lurus terus, pasti ada yang saatnya diomelin sama bos atau kena pecat gitu loh. Sama juga nanti berbisnis juga sama juga, nggak selalu bisnis yang kita jalanin tuh berhasil langsung gitu. Pasti nanti ada yang jatuh, ada yang rugi, ada yang gagal. Nah di saham pun sebenarnya seperti itu gitu loh. Jangan misalnya kita invest terus kita rugi terus kita nyerah. Jadi kuncinya itu sebenarnya mentalnya harus kuat dulu. Karena semua pengusaha yang sukses itu pasti pernah rugi. Semua pemain bola yang jadi champion pasti juga pernah kalah. Nah investor yang jago pun itu pernah rugi juga. Kayak Warren Buffett, semua juga pernah rugi. Saya pun juga rugi. Nah jadi kuncinya itu kita stay in the game, jalan terus gitu loh. Terabas terus, kalau terabas terus pasti ujungnya ada jalan suksesnya gitu loh. Kan nggak mungkin kita nyemplung ke got sekali, kita kecemplung kedua kali, ketiga kali, lama-lama kita belajar. Oh kayak begini doesn't work. Artinya akhirnya kita inovasi, belajar, akhirnya kita tahu nih celahnya di mana gitu. Emiten apa yang bikin kita kasih keuntungan besar. Jadi mindsetnya nomor satu paling penting sebenarnya. Mindset, edukasi juga nggak kok? Edukasi diri sendiri gitu. Edukasi tentunya juga penting. Tentunya misalnya setelah kita udah ada mental yang tepat, kalau saya selalu bilangnya mental orang kaya gitu loh. Jadi kalau kita mau kaya, kita harus punya mentalnya orang kaya. Gak bisa kita mau jadi kaya tapi mentalnya mental orang miskin tuh gak bisa gitu loh. Jadi harus punya mental orang kaya. Kita harus tahu orang kaya itu cara berpikirnya tuh bagaimana. Kita pelajarin cara mereka berpikir, kita action juga sama seperti orang kaya itu gitu loh. Lalu dari situ kita pelajarin, oh misalnya kita mau tekuni nih di bidang investasi, ya kita pelajarin, baca buku-bukunya, kita ikut seminar, kita nonton. Kalau sekarang edukasi gampang ya. Kalau zaman saya dulu 15-20 tahun yang lalu susah cari informasinya. Kalau sekarang tuh gampang, udah tinggal nonton YouTube doang. Bahkan gratis lagi sebenarnya. Jadi ya sebenarnya dengan nonton, dengan baca buku atau dengan networking juga bisa. Networking, nah dari situ dapat ilmu-ilmu baru tuh gitu. Jadi dari mentalnya tepat, terus ilmunya tepat, ya lama-lama pasti untung gitu. Tadi bicara mental ya Kok ya? Mental. Koko sendiri pernah nggak merasakan kegagalan gitu di awal-awal? Kegagalan finansial mungkin, aduh kayaknya gue salah langkah nih, sepertinya kayaknya gue harus kayak gini. Nah itu gimana? Dan bangkitnya gimana Kok untuk terus menumbuhkan mentalitas agar kuat dan juga tetap edukasi itu seperti apa? Sebenarnya mental yang kuat itu kalau sering jatuh gitu. Sering jatuh. Oh, berarti sering jatuh ya Kok dulu? Sering. Jadi caranya kita jago ya kita harus sering gagal, sering salah, sering nyoba, sering ngetes gitu loh. Akhirnya jadi jago gitu loh. Sama kita mentalnya, kalau saya boleh ngomong ya sebenarnya nggak boleh cengeng gitu loh. Kan banyak anak-anak muda misalnya dia baru misalnya dia disayang banget sama orang tua. Kalau orang tua saya kan keras ya. Jadi mental saya waktu itu juga udah keras juga gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya yang mentalnya lembek ya mentalnya harus kuat gitu loh. Karena ya di dunia ini nggak semua yang kita mau itu, yang kita inginkan itu bisa tercapai.
Semuanya itu harus kerja keras sama ada sacrifice-nya itu loh. Nah jadi ya menurut saya ya harus siap sih, harus siap, jangan pantang menyerah ya. Ya. Kalau kesalahan finansial Kesalahan saya dulu, contoh misalnya saya waktu bisnis ya, kalau dari bisnis saya juga sama, beberapa bisnis yang saya jalanin itu banyak yang gagal gitu. Contohnya misalnya kalau di Indonesia ini emang bisnis itu menurut saya agak challengingnya itu di kompetitor. Ya. Dulu saya soalnya bisnisnya macam-macam, saya bisnis pertama saya itu ada bisnis penyewaan alat berat ya. Oke. Awalnya untung, 2 tahun pertama untung, lalu tiba-tiba keluar kebijakan pemerintah bahwa tambang itu harus bangun smelter, akhirnya rugi. Iya. Akhirnya saya jual alat beratnya, ya itu ibaratnya kalau di saham itu kita cut loss. Nah di bisnis real juga sama, kalau misalnya kita tahu nih bisnis kita udah nggak bisa jalan lagi, udah stagnan. Iya. Yaitu menurut saya saatnya kita jual bisnisnya, kita exit, kita cari bidang lain. Jangan kayak kalian stuck di bidang ini. Saya ada teman ya, dia kerja di bidang F&B gitu ya. Dia udah rugi nih, setiap bulan rugi, tapi dia jalanin terus rugi. Karena dia bilang kalau gua tutup rugi, hilang. Tapi kalau saya bilang kalau lu nggak berhenti ya lu setiap hari juga tekor juga. Jadi kalau menurut saya sama seperti di bisnis, sama seperti di saham, ada saatnya kita cut loss. Gitu loh. Kalau misalnya kita tahu bisnis ini udah nggak bisa balik lagi, kalau misalnya ada harapan balik ya mungkin kita mempertahankan, kita perjuangin. Tapi kalau misalnya kita udah perjuangin dia selama setahun, 2 tahun tapi rugi terus ya menurut saya mendingan di-cut, kita pindah bidang gitu loh. Di saham juga gitu, ya kalau salah kita pindah bidang. Nah jadi sama juga perjalanan saya karir itu banyak bisnis-bisnis yang saya jalanin itu awalnya rame terus tutup. Restoran saya pernah buka rame tutup. Lalu kafe juga pernah itu. Bisnis-bisnis impor, dulu saya impor barang dari Cina tuh macam-macam ya. Kalau impor tuh kita selalu nyarinya tuh winning product. Produk-produk yang pemenang yang kita impor di Indonesia ini nggak banyak saingan, kita jadi bisa monopoli, kita bisa jualnya untungnya gede. Tapi kelemahan di Indonesia ini kalau misalnya kita dapat winning product, pasti nanti tiruannya cepet tuh. Betul. Dan perang-perang harga. Nah, akhirnya lama-lama barangnya jelek. Nah, kita harus cepet, harus pindah ganti-ganti. Nah, di saham juga sama sebenarnya seperti itu. Jadi kegagalannya ya harus coba terus aja, try. Lanjut jalan-jalan terus. Di saham juga seperti itu gitu loh. Pastinya tentunya kayak contohnya saya mulai invest saham itu sebenarnya belum lama, dari 2018 ya. Pertama kali bikin akun 2018, 2019 saya itu trading ya. Lalu total uang saya investasi saham tuh modalnya 1M. Wow, 1M itu di 2020 saya rugi jadi 500 juta. Karena waktu itu market crash COVID ya. Betul. Tapi seandainya saya waktu itu stop, ya mungkin saya nggak ada di sini gitu. Jadi tentunya harus mental tadi ya kok ya. Mentalnya harus kuat, kayak betul. kita harus membiasakan. Oh, ya nggak. Kalau semua orang pasti maunya untungnya. Iya. Tapi pasti market ada saatnya jelek, kita pasti rugi. Nah jadi ya tetap harus jalanin, pikirin. Oh, kalau misalnya uang saya 1M, rugi 50% jadi 500 juta. Kita harus pikirin, harus masuk emiten mana yang keuntungannya 100% biar balik kerugiannya. Seperti itu. Iya, oke kok. Mental itu sih kok yang sebenarnya harus dibangun ya kok ya. Karena saya perhatiin juga anak-anak muda sekarang udah gagal sekali ya udah gitu. Udahlah rugi besar nih. Ya udah gitu kan kok. Formula. Gitu, iya, kayaknya ini bukan gue deh, bukan buat gue deh. Bukan, betul. Jadi mentalnya juga harus ada teman-teman, dan juga jangan mudah nyerah juga ya kok ya. Betul. Kalau cari, tadi kok bilang cari kesempatan di tempat lain gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau dibandingkan dulu saya berbisnis sama saya masuk saham itu jauh lebih mudah daripada berbisnis. Karena bisnis itu kita harus perhatiin harga kompetitor kita, latih karyawan, training karyawan, sewa tempat. Lalu misalnya kalau produk kita beli produknya di harga berapa, jualnya berapa, kompetitor harganya berapa, marketing, sales, itu banyak banget. Renovasi tempat, ya mungkin udah mungkin tahun depan baru bisa mulai nyari uang gitu loh. Kalau di saham ya kita tinggal masuk hari ini, bisa minggu ini bisa untung, minggu depan bisa untung, bisa rugi dulu tapi cepet gitu loh. Terus kalau misalnya di bisnis pun kalau kita rugi ya biasa tuh habis jadi nol. Kalau di saham itu ya kalau kita bisa money management ya paling ruginya 10%, 20%. Ya kalau market crash gini mungkin 40%. Tapi kita masih ada uang 60%-nya lagi bisa kita fight for another day gitu. Nggak mulai dari nol. Siap, oke.
Teman-teman noted ya. Jadi dipersiapkan lagi pertanyaannya, kita akan buka sesi Q&A. Jangan lupa ada banyak hadiah yang disiapkan oleh panitia ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke kok, kita tahu banyak instrumen ya kok ya, investasi, mungkin ada reksadana, kemudian ada kripto juga, obligasi dan lain sebagainya. Nah buat Gen Z nih kok, buat anak-anak muda nih, sebenarnya apa sih kok yang memang harus dipertimbangkan gitu sebelum memilih instrumen yang mau dikoleksi, betul, diinvestasikan, itu apa kok poinnya gitu? Kalau menurut saya karena teman-teman di sini masih muda, ya baiknya cobain aja semuanya Semuanya cobain, teman-teman. gitu loh. Karena kita tahu mana yang paling baik itu kan karena kita udah cobain semuanya. Nah, saya pun udah cobain semuanya. Betul. Obligasi saya udah cobain, emas saya udah pernah coba beli, kripto saya juga udah. Jadi sebelum saya masuk fokus di saham itu, saya udah masuk kripto itu di 2017. Oke. Jadi saya udah paham dulu dunia kripto, bahwa saya tahu kripto itu ujungnya itu susah ya. Susahnya itu karena dia itu pure supply and demand tanpa ada fundamentalnya gitu loh. Jadinya kalau naik nggak tahu naiknya sampai kapan kita harus jual, kalau turun itu nggak tahu turunnya seberapa dalam. Betul. Baru kita boleh beli. Iya. Nah, kayak enaknya di saham itu atas sama bawahnya itu kelihatan. Contohnya misalnya kalau di saham itu kan ada yang namanya PE dan BV. BV itu adalah book value, itu harga wajar perusahaan ini buat kita beli. Iya. Kalau PE itu kan harga berapa lama kita balik modal kalau beli saham ini di harga segini. Nah, jadi kalau di saham itu kita gampangnya itu kita tinggal lihat dua patokan itu udah bisa tahu kapan belinya. Contoh kalau BV-nya, BV-nya udah di bawah 1 nih, artinya murah. Ya udah tinggal beli. Atau misalnya, PE-nya di bawah 10, artinya kurang dari 10 tahun dia balik modal, ya udah beli. Mau kita beli dia turun lagi lebih dalam, ya udah beli lagi. Jadi kalau di saham itu gampang menilai bawahnya. Tapi contoh kalau misalnya saya dulu di kripto, saya bingung nih, udah turun, beli, turun lagi, beli, turun lagi, tapi patokan bawahnya tuh nggak kelihatan, gitu. Nah, jadi ya mungkin teman-teman cobain semuanya, cobain sedikit dari situ kalian tahu mana yang paling enak. Nah, kalau dari semuanya, setelah saya coba semuanya, menurut saya saham tuh paling enak. Saham paling enak. Karena di bawahnya kelihatan, lalu di atasnya juga kelihatan. Saya merasa, harga segini ini udah nggak masuk akal nih, udah ketinggian, udah terlalu mahal. Lalu orang juga udah mulai pada jualan. Ya udah saya ikutan jualan. Gitu. Jadi enak, bawahnya kelihatan, atasnya juga kelihatan. Teman-teman sekarang kan pasti banyak yang punya penghasilan tidak tetap ya kok, freelance misal, ada side hustle gitu. Dan saya perhatikan juga perilaku Gen Z nih sekarang sukanya kerjanya yang menclok gitu kok. Artinya kan pendapatan bulanannya mereka tidak pasti gitu ya kok, selalu fluktuatif. Itu gimana cara ngaturnya kok? Dan juga kalau misalnya kita mau tadi cobain semuanya, pasti kan income-nya juga nggak sama setiap bulan. Nah itu menurut Koko seperti apa? Kalau menurut saya pribadi sih coba-coba selalu nggak salah ya. Karena saya dulu orang tua saya juga nggak modalin saya. Saya dulu lulus kuliah, lalu orang tua saya ngomong begini, pokoknya tugas papa sebagai orang tua itu sampai kamu lulus kuliah. Setelah kamu lulus kuliah, lu mau jadi orang, mau jadi gembel, mau jadi orang kaya itu terserah lu. Gue udah nggak mau tahu gitu. Terus kalau waktu itu saya juga minta modal kan, dia nggak kasih saya modal spesial pun juga. Karena dulu orang tua saya juga dari orang susah, dia bilang bisnis terpenting itu dari otak. Kalau misalnya lu kaya dari modal, lu tinggal pergi aja ke bank, lu jadi semua jadi orang kaya, lu jadi orang kaya gitu loh. Ya jadi lu pakai otak lu gimana lu cari modal. Dan dari situ akhirnya saya trial and error tadi. Makanya tadi kan pertanyaannya kenapa anak muda bisa menclok, pindah-pindah, salah nggak? Menurut saya nggak salah. Karena dia juga belum nemu bidang apa yang tepat buat diri dia. Nah, saya pun waktu itu juga menclok. Saya jalanin alat berat, saya jalanin pertambangan, saya restoran juga saya jalanin, kafe saya jalanin, impor barang-barang dari Cina saya jalanin, saya bisnis properti Airbnb juga saya jalanin, saya ekspor barang-barang jadi trader juga saya jalanin, semua saya jalanin. Dulu saya beli barang komoditi rempah-rempah dari Sulawesi lalu saya jual di pasar di Indonesia juga saya jalanin. Jadi kita pasti coba-coba awalnya. Kalau belum ketemu jati dirinya harus coba-coba. Memang seperti itu. Jadi menurut saya nggak salah. Nah dari situ mana yang paling tepat? Tepatnya itu kira-kira mana yang menghasilkan uang paling gede? Karena waktu itu kan satu hari 24 jam. Iya betul. Kita mau kerjain bisnis kecil,
satu hari 24 jam. Kita mau dapat bisnis yang gede, untungnya besar, satu hari juga 24 jam. Nah, dari bidang yang kalian coba-coba itu, kalian cari yang untungnya paling gede. Yang untungnya paling besar yang kalian fokusin, yang untungnya kecil-kecil, profit marginnya tipis, ya kalian tinggalin. Nah, jadi saya sama tuh, misalnya ada orang nanya, kenapa kok Andri nggak mau bikin restoran lagi? Karena menurut saya marginnya tipis dan susah. Jadi saya fokus aja yang menghasilkan uang paling besar. Nah, menurut saya kalau uangnya sudah besar di saham itu untungnya yang paling besar. Karena saya bisa untung miliaran per hari itu dari saham karena cepat. Karena cepat. Nah, akhirnya ya udah daripada saya jalanin bidang saya yang dulu-dulu, akhirnya kita fokusnya ke teter. Nah, semua orang yang sukses itu dia fokus di bidang yang satu gitu loh, atau dua yang paling menguntungkan. Nah, jadi balik lagi saya bilangnya cari bidang mana yang kalian kerjain, mana yang paling menghasilkan paling gede, ya udah fokus di sana. Gitu. Kalau nanti nemu lagi nih bidang lain yang menghasilkan yang lebih gede, ya udah fokus yang paling gede, yang ininya dibuang. Kebanyakan orang saya lihat tuh dia serakah, dia ngerjain semuanya. Iya betul. Dia ngerjain 5 bidang, akhirnya dia nggak jago apa-apa, gitu loh. Jadi mendingan ketemu satu yang lebih gede, yang ini dibuang. Ketemu yang lebih gede, yang ini dibuang. Seperti itu. Jadi kita bisa fokus. Tapi sekarang masih merah ya kok? Masih merah, tapi saya yakin saya bisa balikinnya. It's just a matter of time. Seperti Karena itu. kemarin ada gejolak internasional geopolitik dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tersukur. Crashnya gara-gara politik. Betul. Politik dalam negeri yang lagi kurang stabil. Betul. Tapi kalau misalnya saham-saham yang memberikan dividen, ini udah waktunya time to buy sebenarnya. Karena saham makin turunnya makin dalam, dividennya makin besar. Kayak contohnya, kapan lagi kita bisa beli Bank Mandiri, blue chip, PE-nya itu cuma 5, BV-nya cuma 1,3, lalu dividennya 12,5%. Kita kalau ambil hutang di bank, kita taruh di situ aja masih untung gitu, masih ada selisih profit 1-2%. Kalau misalnya ambilnya pinjaman 100 miliar, masuk aja dapat 2%, setiap tahun dapat 2 miliar, nggak usah ngapa-ngapain. Iya, betul. Gitu loh. Betul, oke. Itu sih. Siap. Nah kok ini kan kita tahu sekarang akses investasi ini gampang banget ya kok, apalagi sosial media dan lain-lain. Bahkan dengan 100.000 itu kita udah bisa mulai gitu kok. Betul. Tapi yang harus diwaspadai memang ada nggak sih kok yang lebih berbahaya nih antara kita nggak mulai investasi sama sekali atau tadi ya udah kita investasi aja, terabas aja tapi pemahamannya masih sedikit kok. Itu gimana kok? Kalau menurut saya kalau ngasal-asalan mendingan nggak usah investasi sama sekali. Karena kalau kita tidak investasi sama sekali, setidaknya duitnya nggak berkurang. Betul. Kalau investasi tapi asal-asalan duitnya malah berkurang, hilang gitu ya. loh, malah hilang. Betul. Gitu loh. Jadi kalau ditanya yang satu yang kedua, ya mendingan jangan investasi sama sekali kalau maunya ngasal-ngasalan. Tapi kalau misalnya mau diseriusin, ya berinvestasi selalu lebih baik. Karena kalau misalnya kita nggak investasi, ya duitnya, menurut saya orang yang nggak investasi ya nggak bisa kaya. Dia nggak miskin, tapi dia nggak kaya juga. Nggak berkembang ya. Nggak berkembang, dia Betul. stay di bawah. Dia stay di bawah. Tapi kalau yang investasi, dia kalau salah dia bisa nyungsep di bawah. Tapi kalau dia berhasil dia bisa kaya sekali gitu loh. Karena ya rata-rata di majalah Forbes itu orang terkaya di dunia semua pasti memiliki saham. Betul. Gak ada orang kaya itu yang tidak punya saham. Wah. Gitu. Teman-teman. Tapi kalau salah invest ya bisa rugi gitu. Ada yang mau kaya main saham. Harus investasi saham, jangan main. Saham. Oke, investasi saham. Investasi Oke. saham. Kok kita bicara sekarang FOMO. Ya kan, saya juga melihat fenomena nih banyak anak-anak yang mulai berinvestasi saham, tapi dia cuman berdasarkan itu ngelihat influencer. Kayaknya apa yang dibilang sama influencer nih bagus deh. Ya udah FOMO gue ikutin gitu. Itu salah satu kesalahan terbesar. Itu gimana kok tanggapannya? Karena di dunia ini menurut saya nggak boleh percaya siapapun. Jadi kegagalan saya dulu berbisnis tuh saya banyak ditipu karyawan, ditipu partner. Itu karena saya terlalu percaya sama orang. Di saham pun juga sama. Kalian tuh kegagalan kalian tuh kalau kalian terlalu percaya satu sosok influencer, itu bakal bikin kekalahan kalian gitu loh. Jadi jangan percaya siapapun karena semua orang itu pasti ada tujuannya mungkin ya. Betul. Jadi denger boleh, tapi kita harus pelajari lagi. Emiten ini masuk akal nggak? Kalau masuk akal, harganya juga kita belinya di harga yang masuk akal, boleh beli. Tapi tahu juga belinya di harga berapa, jualnya kapan. Banyak juga yang udah untung, dia nggak jual. Akhirnya
turun habis gitu loh. Oke. Nah kadang kalau misalnya kita nonton konten dari influencer itu kok kita tuh sebagai penonton kadang suka melihat wah ada peluang nih di sini, oh ada opportunity nih. Nah itu gimana cara kita ada set the boundaries between opportunity sama tadi FOMO tadi kok, Nah, ngikutin itu influencer sebenarnya itu. lama-lama pengalaman ya. Oh, oke, learning by doing lah gitu betul, ya. lama-lama kita tahu nih, oh kayak dulu waktu saya awal-awal investasi saham juga sama, saya juga suka ikut-ikutin influencer, tapi kan lama-lama oh ternyata salah nih, doesn't work nih, ternyata cuman kayak hype sesaat doang. Artinya kalau saham-saham influencer ini berarti rata-rata cuman hype doang. Kalau lagi hype dia naik, hype-nya udah hilang dia turun, orang rebutan jualan seperti itu. Nah jadi menurut saya tetap jangan percaya siapapun, analisa lagi, kalau masuk akal ya beli, kalau nggak masuk akal menurut saya jangan beli sih. FOMO itu kegagalan utama di saham tuh FOMO sama fear, dua itu. Oh gitu. Ya FOMO dan fear. Kalau lagi naik FOMO, nah itu bikin dia gagal. Kalau lagi turun fear yang berlebihan, nah itu yang bikin dia gagal. Gitu. Justru harus kebalikan. Kalau orang lagi fear, kita harus berani. Kalau orang lagi FOMO, nah kita udah harus hati-hati. Kita udah jualan dulu lah, nih orang udah over FOMO gitu. Kok kalau misalnya kita ngomongin wealthy before 30 gitu. Sekarang kan kita fokus pada pertanyaan investasi di mana gitu kan, pasti pertanyaan yang umum kita dengar ya teman-teman, lo invest di mana nih, invest di mana gitu. Tapi gak ada pertanyaan lanjutannya kok, gak ada konsistensinya tuh gimana gitu loh. Dengan tadi kan semua saham merah gitu ya kok, konsistensinya seperti apa gitu. Nah sebenarnya menurut Koko faktor apa sih yang paling penting gitu dalam membangun atau building wealth before 30 ini, Kok? Menurut saya investasi terbaik sebenarnya di diri sendiri dulu sih, di skill, di ilmu kita. Upgrade terus ya Kok. Kalau kita udah ada ilmunya, udah ada mindsetnya, saham lagi crash kayak gini juga kita tenang-tenang aja karena mindsetnya udah tepat. Kayak contohnya nih, sekarang saham saya juga beberapa merah gitu loh. Tapi saya tenang. Kenapa saya tenang? Karena saya masih ada uang lagi. Saya udah tahu nih, oh nih crashnya bakal makin dalam. Jadi siapin cash, jangan sampai all in, ada dana cadangan. Kalau dia turun makin dalam, kita beli lagi di bawah. Nah, itu pengalaman tuh ya Kok ya. Makanya untuk tadi teman-teman jangan langsung all in semuanya. Betul. Apalagi di market kayak begini jangan seperti itu. Jadi harus ada spare cash. Balik lagi mentalnya harus siap. Apalagi lagi kayak gini ya Kok kondisinya. Mental itu kan yang bikin kita, contoh misalnya ada 2 orang nih. Saham lagi turun, orang yang mentalnya udah paham, udah pengalaman, turun tuh waktunya beli. Gitu. Dia udah siap-siap beli. Sama kayak saya nih, saya udah ada peluru banyak, saya udah siap-siap bottomnya di bawah, saya siap-siap beli gitu loh. Tapi ada juga orang satu lagi turun nih dia malah makin takut. Nah jadi keadaan yang sama itu bisa di 2 orang yang berbeda itu bisa hasilnya beda karena mindset sebenarnya. Tapi kayaknya lebih banyak yang kedua tuh Kok, turun jadi takut. Karena mungkin dia belum pengalaman gitu. Jadi sebenarnya ini contoh kalau dari saham ya. Kalau di bisnis kan juga gitu. Misalnya ada bisnis yang lagi jelek nih. Kalau orang yang nggak pengalaman kan pasti dia ini bisnis jelek, jangan belilah. Nah tapi kalau orang yang pengalaman, gue udah pernah jalan di bisnis ini bisnis justru lagi jelek, murah nih lu beli. Contoh lah ini kalau kita tahu ya. Messi itu kan punya klub bola namanya Inter Miami ya. Itu kan sebenarnya klub paling bawah di Amerika gitu loh. Klub gak laku. Nah, tapi dia tahu nih cara manage-nya, cari bangunnya gimana. Malah Inter Miami dia beli. Dia pasang di Apple TV. Akhirnya kan Inter Miami sekarang jadi salah satu malah jadi juara di Amerika. Nah, jadi dia dari perusahaan yang dia beli paling murah dia bikin jadi bagus, jadi untung gitu. Nah jadi sebenarnya di saham dan di bisnis itu sama, tergantung mentalnya. Kalau kita ngerti cara manage-nya, cara bikin gedenya, turun itu lagi jelek itu waktunya kita beli. Seperti itu. Gini Kok. Kalau kita belinya udah mahal, nggak ada yang kaya. Gitu ya. Justru kaya itu belinya lagi jelek baru bisa jadi kaya. Kalau misalnya kita bisa buat roadmap nih Kok untuk teman-teman yang usianya 20 sampai 30 tahun ya teman-teman mahasiswa ya Kok ya. Mungkin Koko bisa kasih 3 prioritas finansial untuk teman-teman di usia tersebut. Apa sih yang harus didahulukan 3 teratas Kok? 3 teratas ya nomor 1 pastinya kembangin skill. Kalau misalnya kalian nggak ada skill sama sekali, ya nggak ada orang yang mau berpartner sama dia gitu loh. Contoh misalnya ini anggap kita nggak punya uang ya dari nol.
kita harus punya skill. Skill itu bisa kita jual. Misalnya misalnya ada temen nih punya uang, tapi kita punya skillnya, kita bisa manage perusahaannya, atau kita bisa dipercaya, kita orang yang jujur, orang yang baik, orang yang menyenangkan. Setidaknya kita skill nomor 1 punya karakter yang baik dulu lah. Kalau kita karakter yang baik, akhirnya banyak orang mau ngajak kerjasama. Jadi karakter baik tentunya nomor 1. Jadi orang yang menyenangkan, jangan nyebelin. Kalau nyebelin kan nggak ada yang mau ngajak kerjasama. Gitu. Nah nomor 1 jadi orang yang karakternya baik. Karena dengan karakter yang baik, kita nggak ada modal pun. Karena dulu pun saya begitu. Dulu saya waktu nggak ada modal, banyak teman-teman saya tuh ngajak partner bisnis bareng. Ya, karena ya harus orangnya menyenangkan. Jadi nomor 1 berkarakter baik. Nomor 2 harus punya skill. Harus kita benar-benar bisa manage orang, bisa ya punya skill lah. Karena kita punya skill, akhirnya kita bisa jual skill kita, akhirnya bisa dapat income yang lebih besar. Jadi nomor 1 skill sama karakter itu nomor 1 lah, itu satu paket. Nah setelah itu akhirnya kan kita bisa dapat income yang gede kan. Nah itu gedein income tuh kalau bisa cari uang 100 juta ke atas dulu. Karena kalau kita mau investasi nih, kalau modalnya 100 ribu, 10 juta, mendingan mau saya investasi. Kalau saya mau ngomong kasar ya, kalau saya mau realistis. Karena ke 10 juta, kalian untung 100%, juga untungnya 10 juta. Jadi harus 100 juta kok? Minimal menurut saya 100 juta. Ya tapi kalau kecil-kecil boleh buat training, buat latihan doang. Tapi nggak bisa financial freedom dari investasi 100 ribu dari 10 juta itu tidak bisa. Angka amannya 50 juta bisa nggak kira-kira kok? Bisa tapi nggak maksimal. 50 juta dapat saham 100% nih setahun, baru untung 50 juta. Mungkin pakai 2-3 bulan atau beli motor 1 habis. Jadi nggak efektif. Karena kalau di financial itu adalah permainan angka. Makin besar angkanya makin gampang, makin kecil angkanya makin susah. Contoh nih, uang saya udah besar sekarang. Saya cuma cari untung 3%, 5% itu saya udah bisa hidup setahun. Karena ini permainan angka. Contoh misalnya duitnya taruh 100 miliar. Masuk ke Bank Mandiri. Saya nggak peduli deh mau Bank Mandiri naik, mau turun, mau besok turun ke 3.000, saya nggak peduli deh. Pokoknya akhir tahun dia kasih saya dividen 12%. 100 miliar dapat 12%, saya dapat 12 miliar. Setahun gak usah kerja, nggak ngapain. Saya nggak peduli dia naik atau turun. Dapat 12 miliar, saya bisa hidup 2 tahun, 3 tahun juga masih bisa. Nah jadi ini permainan angka sebenarnya. Nah jadi kalau angkanya kecil, menurut saya investasi tidak efektif. Efektifnya itu kalau uangnya sudah besar. Nah, jadi kalau duitnya kecil, tingkatin skill dulu. Dengan skillnya gede, kita bisa dapat gaji yang besar. Banyak orang ngajak kerjasama, akhirnya duitnya udah 100-an juta, mungkin boleh kombinasi sama bisnis. Dengan kita berbisnis, akhirnya ya bisa dapat income yang lebih besar lah, bisa dapat 500 juta sampai 1 miliar pertama. Nah dari 1 miliar pertama baru diinvestasikan. Nah setelah 1 miliar itu diinvestasikan, 1 miliar kalau dapat 20% dapat 200 juta. Jelek-jelek setahun dapat 20% dapat 200 juta. Nah ini permainan angka sebenarnya. Betul. Tuh udah kalau saya udah gede, udah tinggal gedein lagi, gulungin, bisa kalian ambil kombinasi dengan pinjaman bank dengan lain-lain, ya akhirnya gulungannya cepet gitu loh. Saya dari 500 juta ke 1 T itu cuma butuh dari 2020 ke 2025, cuma 6 tahun. Dari 500 juta ke 1 T, 6 tahun doang. Itu. Tapi ya kombinasinya itu, gulungin terus. Betul. Gitu. Betul. Financial freedom dong nih. Ya lumayan. Kok financial freedom itu kan salah satu mimpi Gen Z juga ya kok ya. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya teman-teman muda nih mahasiswa, apa sih yang ingin dicapai? Punya rumah, udah pasti. Kebebasan finansial gitu kan. Punya passive income yang besar gitu. Sebenarnya kalau Koko lihat yang paling realistis nih dicapai sebelum 30 tahun tuh apa kok? Kalau menurut saya dulu pengalaman saya kan saya mulai dari nol ya. Punya rumah itu menurut saya paling susah. Jadi saya orangnya realistis, saya ngomongnya apa adanya gitu loh. Saya itu dari umur 21 goal saya pengen punya rumah. Saya umur 31 baru kebeli rumah. Lama. Jadi awal-awal saya duitnya saya gulung terus dulu. Gulung terus buat bisnis, buat usaha, buat bisnis, buat usaha, buat bisnis, buat usaha. Ya namanya bisnis kan kadang untung, kadang rugi, kadang duitnya naik turun. Jadi baru kebeli di umur 31 gitu. Jadi menurut saya rumah itu terakhir kalau bisa. Karena kalau kalian awal-awal udah langsung ngambil rumah, nyicil rumah, ya akhirnya uangnya kegerus. Menurut saya awal-awal
Karena di zaman kita sama di zaman orang tua kita beda ya. Betul. Zaman orang tua kita nabung 3 bulan dia bisa beli rumah. Betul, Zaman Kak. kita nabung 5 tahun belum tentu bisa beli rumah. 10 tahun aja belum tentu Belum kok. tentu. Jadi menurut saya baiknya sewa dulu rumah. Oke. Sewa Oke. lalu kita gedein income dulu. Oke. Menurut saya. Passive income itu ya kok yang harus Ya, ditambah gedein ya. income dulu. Nah, dulu saya gedein passive income tuh saya dulu beli unit-unit apartemen yang secondary. Oke. Saya sewain di Airbnb. Nah, Oh. sebenarnya ada triknya nih buat teman-teman di sini itu kalian bisa beli properti secondary itu nggak pakai modal. Modalnya 0. Cari properti-properti itu yang dia di bawah harga pasar orangnya BU. Oke. Kalau orangnya BU terus kita ambil pinjaman ke bank. Contohnya appraisal bank itu menilai properti ini apartemen ini nilainya 600 juta. Ya. Tapi ternyata dijual di pasar 400 juta. Oh, Itu oke. boleh ambil. Tapi bank yang membiayai, misalnya bank membiayai 80%, bank biayain 500 juta kan. Akhirnya kita beli apartemen ini, kita malah dapat ekstra cashback 100 juta. Iya. Jadi kita beli rumah nggak keluar uang malah dapat uang 100 juta. Nah, dulu saya bisa seperti itu gitu loh. Oke, baik. Jadi ini tinggal Menarik. kalian punya skillnya, punya mindsetnya. Kalau kalian punya mindsetnya kan bisa cari uang tanpa modal gitu loh. Oke, Nah, banyak. akhirnya saya punya tuh, akhirnya sempat punya tiga unit. Nah, terus orang pasti tanya kan, terus nanti pinjaman bayar cicilan banknya kan lebih mahal ya. Gampang, tinggal kita sewain aja. Oke. Sewain unitnya, saya pakai Airbnb yang per hari. Oke. Gitu. Per hari itu saya dulu sewain tuh 1 juta sampai 1,5 juta per hari ya. Gitu. Ya udah cicilannya kalau 600 juta itu sebulan kalau ambil 15 tahun sekitar 5 juta. Berarti saya sewain dapat 15 juta aja sebulan, masih simpen 10 juta. Udah dapat 100 juta, dapat lagi ekstra 10 juta setiap bulan. Wow. Gitu loh. Terus kalau 1 unit, kalau 3 unit kan tinggal di compounding Iya. aja. Seperti Iya, itu. berarti harus inovatif, kreatif, Inovatif, juga kreatif ya kok. gitu, dan ya berani gitu. Iya, Coba betul, tes. berani. Coba Oke. tes. Oke, seru banget kok. Thank you atas sesi chit-chat kita. Teman-teman, ada pertanyaan? Sabar, tenang, belum. Ada 3 penanya ya untuk sesi pertama. Ada hadiah juga. Jadi kita mulai di sesi yang pertama. Angkat tangan, ya, Mas. Oke, Mbak, nanti dulu ya. Silakan, Mas, berdiri. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Batee dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya saya sangat tertarik dengan Ko Andri dan salah satu penggemar berat Ko Andri. Saya selalu mengikuti media sosial Ko Andri juga. Jadi kok saya tertarik dengan istilah kok ada 2 tuh, cacing-cacing naga-naga. Terus ada juga tadi yang Koko sampaikan tadi, mental dan mindset. Di kampus kok, di awal saya masuk kuliah, saya memiliki jiwa bisnis yang tinggi. Saya pernah jualan di GBK dengan modal 5 juta, jualan keliling bahkan, dan di kampus pun saya pernah jualan ayam, bahkan ayam paket, ayam nasi. Saya keliling kampus, saya keliling kelas untuk jualan itu. Saking mental tinggi saya untuk berbisnis itu tinggi. Cuman kok, yang kurang dari saya itu adalah mindset. Saya hanya tahu untuk berbisnis ada modal dan menjalankan bisnis, tapi mindset saya, sistem saya itu gagal. Jadi hasil bisnis yang sudah saya jalankan itu nggak ada hasilnya apapun, jadi gagal. Terus saya tetap jualan lagi, ada modal lagi, saya jualan es, saya keliling lagi, dan itu kadang memberikan hasil yang bagus, tapi tetap tidak memberikan hasil yang positif kok. Jadi sebagai Tapi mahasiswa untung kan? ada untungnya, tapi untuk percobaan selanjutnya memutar modalnya itu rugi lagi kok. Nah, kembali lagi tentang mindset. Menurut Koko tuh standar keberhasilan seseorang yang ingin berinvestasi itu apakah mencari return setinggi-tingginya atau kemampuan menjaga agar tidak mengalami kerugian besar justru lebih penting daripada mengejar keuntungan. Kita Oke. tampung dulu, masih ada 2 pertanyaan Oh, lagi. oke. Tadi Mbak yang di belakang, ya silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Nadine Ayuning Putri dari Universitas Budi Luhur. Jadi gini kok, saya tuh dari SMP saya berjualan mulai dari minuman, terus aksesoris, terus ATK. Saya juga sekarang lagi mulai bisnis minuman dan
setelah gagal dan rugi berkali-kali, saya tuh sadar mungkin ada yang salah dalam diri saya dalam mungkin mengatur cash flow dan juga kebiasaan saya. Nah, saya mau nanya, kebiasaan finansial apa yang sebaiknya saya bangun sebelum umur 30 supaya bisnis yang saya jalankan sekarang ini bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Terima kasih. Satu lagi, tadi Mbak yang ini jadi nanya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Tes. Yasinania Zahra dari Universitas Budi Luhur. Mohon maaf Mbak, siapa? Yasinania Yasina Zahra. ya. Oke. Jadi saat ini kan Gen Z banyak memiliki impian untuk memiliki mencapai financial freedom sebelum usia 30 tahun, dan kesadaran untuk mulai menabung berinvestasi pada instrumen seperti emas, reksadana, saham atau kripto juga semakin meningkat. Namun di sisi lain gaya hidup dan pengaruh media sosial seringkali mendorong perilaku konsumtif dan impulsif seperti membeli kopi atau membaca setiap hari, lalu mengikuti tren, menghadiri konser atau traveling setiap kali juga memiliki uang lebih. Meskipun pengeluaran yang tersebut terlihat kecil atau dianggap sebagai bentuk self reward, jika dilakukan terus-menerus tanpa perencanaan, kebiasaan tersebut dapat mengurangi kemampuan menabung dan berinvestasi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya Gen Z ini menyeimbangkan antara menikmati hasil kerja melalui self reward dan membangun kebiasaan menabung serta berinvestasi agar tetap bisa mencapai financial freedom sebelum usia 30 tahun tanpa terjebak dalam perilaku konsumtif dan impulsif. Terima kasih Mbak. Oke, kok bisa dijawab mungkin dari Mas Yohanes dulu tadi. Pertanyaannya ini ya, kenapa bisnisnya nggak berkembang? Iya, Nah, di bisnis itu sebenarnya ada dua tipe. Ada satu namanya pedagang, ada satu namanya pengusaha. Ini saya belajar sebenarnya dari orang tua saya sih. Jadi kita harus punya mindset tuh jangan jadi pedagang. Kalau pedagang itu kita bisnis ya kita yang jualan gitu loh. Iya. Itu ibarat kita nyari uang. Betul. Nah, kita harus mindset itu jadi pengusaha. Pengusaha itu kita harus bisnis ini kita bisa dikembangkan. Contoh kalau misalnya kalau pedagang itu ya kita cuma nyari uang. Kalau pengusaha itu kita cari legacy. Betul. Maksudnya kita bikin brandnya, kita bangun brandnya, bangun sosial medianya, hire karyawan, bikin sistem gimana ini bisa di scaling sampai jadi besar. Iya. Marketingnya, sosial medianya. Nah, mungkin anak-anak muda sekarang itu harus mindsetnya itu ke pebisnis, pengusaha. Oke. Jangan mindset pedagang cuma nyari duit cepat, duit sesaat. Karena yang namanya pedagang itu dia nggak bakal bisa stay forever. Paling ini musiman paling cari untung setahun, 2 tahun. Udah gitu harus cari lagi setahun, 2 tahun cari lagi. Kayak contohnya misalnya orang nanya, kok bisnis pedagang itu contoh misalnya bisnis just tip. Iya. Itu kan juga bisnis pedagang Iya, tuh. betul. Tapi nggak last forever, nggak bisa diturunkan. Betul. Nah, harus rubah mindsetnya jadi pengusaha. Bikin sistem, bikin PT, bikin company, bikin perusahaan. Ya jadi tadi misalnya ya kamu yang bikin, kamu yang jagain, kamu yang jualin. Kalau bisa bikin 10 cabang, 10 ini orang ada karyawan yang jagain. Hitungannya nggak usah misalnya gaji, oke hitungannya bagi hasil aja deh. Kalau lu bisa jual banyak udah lu ambil aja sisanya. Yang penting lu bisa jual segini. Nah, kayak gitu. Jadi ganti sistemnya jadi sistem pengusaha gitu, jangan jadi pedagang. Oke, berarti selama ini kalau kita mindsetnya selalu pada laba, keuntungan itu masih pedagang ya kok ya? Pedagang, jadinya Oke. kita masih jualan. Kalau misalnya dulu papa saya tuh suka nyindir kasar gitu ya. Lu jangan jadi Cina-Cina yang jaga toko tuh, ya namanya Cina gitu. Papa saya kalau ngomong kasar soalnya ya. Lu harus jadi Cina pengusaha, bikin bisnis, Betul. bikin korporasi Iya, gitu. iya, Terus oke. saya pikir, saya ketawa, terus saya pikir ya masuk akal juga sih Iya, gitu. benar-benar. Oke. Jadi harus pengusaha mentalnya. Harus pengusaha. Oke Mas, Betul. siap. Oke. Selanjutnya kok dari Mbak Nadila ini tentang kebiasaan finansial ya, kebijakan finansial anak muda ini seperti apa kok? Karena tadi juga udah sempat usaha juga gitu ya, tadi kayak Mas Yohanes gitu, terus membangun kebiasaan finansialnya seperti apa untuk anak-anak Gen Z ini? Jadi sebenarnya jawabannya sebenarnya mirip sih. Oke. Ya, harus lebih kita kembangkan ke bisnis. Lalu kalau misalnya duitnya udah ada, baru kita compounding lagi di Oke. saham gitu. Misalnya ada duit misalnya 1M ya, misalnya 100 juta diinvestasikan. Kalau misalnya uangnya 100 juta, ya udah 10 jutanya diinvestasikan. Mungkin kalau awal-awal mungkin hasilnya nggak menarik, tapi ya buat latihan dulu, buat dapat mindsetnya dulu. Oh, saham itu seperti ini loh, dapat returnnya segini loh. Nah, kalian tahu nih, oh
kalau 100 juta gue bisa untung di saham 20%, ya berarti 20 juta kan. Oh mungkin nggak menarik ya, tinggal kalian nanti gedein modalnya. Berarti kalau seandainya gue punya uangnya 1M, berarti duitnya 200 loh. Iya. Kalau punyanya 10M, berarti duitnya untungnya 2M. Nah tinggal pikirin gimana caranya gedein capitalnya terus. Nah jadi kalau pas kecil tuh gedein capital tuh susah. Tapi begitu uangnya gede itu jadi gampang. Jadi kalau saya boleh saran ke teman-teman sini itu susah itu sebenarnya di awal doang. Jadi kalau misalnya orang bilang, oh apakah dengan uangnya besar nanti lebih susah? Enggak, uangnya udah besar jadi gampang. Jadi susahnya itu sebenarnya 1M pertama itu paling susah. Saya ngumpulin 1M pertama itu bertahun-tahun. Tapi udah 1M ke 10M itu cepet. Itu 10M ke 100M itu cuma setahun. Gitu, karena ini permainan angka. Karena yang kita dapat lebih besar daripada yang kita keluarin spendingnya. Jadi kalau tadi misalnya ada yang nanya juga, gimana bandingin lifestyle ya, yang pertanyaan ketiga ya. Gimana pertanyaan ketiga? Ya kalau misalnya uangnya masih kecil, lifestyle-nya harus dikurangin, harus sacrifice dulu. Dulu waktu saya waktu itu pengen beli mobil Mercy, padahal saya udah punya uangnya tuh, udah punya uang 1M bisa beli mobil Mercy, tapi saya nggak beli. Saya tetap duitnya saya puterin buat bisnis. Jadi ada hitungannya begini. Kalau kalian mau beli mobil nilainya 1M, duit kalian harus punya 10M dulu. Jadi kalian cuma pakai gaya hidup kalian itu cuma 10% dari kalian punya net worth gitu loh. Nah kalau kalian cuma spending 10%, ya akhirnya uang kalian bertambahnya cepat. Nah begitu uang kalian udah banyak nih, uang kalian udah 1 miliar sampai 10 miliar, kalian mau gaya hidup segede besar apapun gak bakal habis. Karena contoh tadi 10 miliar dapat 12% aja udah 1,2 miliar dari dividen doang, belum dari capital gain dan lain-lain ya. Ya kalian mau gaya hidupnya setiap hari minum Starbucks juga nggak habis-habis uangnya gitu loh. Jadi boleh nanti setelah uangnya udah besar. Karena Gen Z sekarang tuh dikit-dikit rewards kok. Capek kuliah rewards ngopi ide beli sesuatu yang sesekali mungkin boleh ya, gitu. sesekali boleh, refreshing sekali boleh, cuman jangan terus-terusan aja, di manage aja. Nah tapi kalau uangnya kecil memang susah manage-nya seperti kalau di threads sama di Twitter itu rame 100 juta pertama, ini Koko 1 miliar pertama ya kok. 1 miliar pertama paling susah. Kalau 100 juta menurut saya, kalau buat saya dulu gak susah 100 juta. Karena 100 juta misalnya kita kerja di perusahaan, nabung juga bisa. Terus misalnya bisnis kecil-kecilan juga bisa. 100 juta tuh gampang. 1M yang susah. Siap. Kok kita lanjut ke sesi kedua. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kita dari ujung sana. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Garin Ananda Syahid dari GIS FEB UIN Jakarta. Pertanyaannya gini kok, kan market lagi crash nih kok. Apakah IPO itu masih menarik dan relevan untuk samping mengalokasikan modal kita lah? Dan bagaimana sih cara kita melatih mental kita, kan sedangkan kalau Koko sendiri mendapatkan mental dan mindsetnya itu dari jatuh bangun Koko membangun bisnis. Itu sih kok. Terima kasih Mas. Silakan. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Adam Maulana Irsad, saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Langsung saja saya ingin menanyakan, mungkin Koko terkenal dengan multi-bagger investingnya, dan mungkin saya ingin mengetahui bagaimana cara Koko itu mengeriset sebuah saham itu agar melakukan bagger listing gitu loh. Ya mungkin itu saja sih kok dari saya. Langsung. Satu lagi Mbak yang ini. Perkenalkan saya Angel dari Universitas Esa Unggul. Saya ingin bertanya pada Koko. Kan tadi Koko menyampaikan bahwa skill dan karakter sama-sama penting dalam berinvestasi. Nah, sebagai mahasiswa Koko, jika seseorang hanya bisa mengembangkan salah satunya terlebih dahulu, contohnya kayak mana yang lebih menentukan keberhasilan investasi dalam jangka panjangnya? Contohnya adalah kemampuan menganalisis investasi atau skill, atau karakter seperti disiplin, sabar, dan mampu mengendalikan emosi. Kan sekarang mahasiswa beranggapan bahwa semakin besar modal yang diinvest, maka semakin besar juga keuntungannya. Nah, tapi dalam kurung juga semakin tinggi pula resikonya. Kok silakan dijawab, mungkin tadi dari Garin terlebih dahulu. Kalau IPO saat ini sekarang masih relevan, karena kan kita lihat yang antri SID-nya lumayan tinggi ya. Contohnya misalnya di saham Jelly yang antri ada 400-an ribu SID. Lalu di yang keduanya itu di PRDL juga kalau nggak salah itu lebih tinggi lagi 500 ribuan ya. Nah kalau saya fokus aja yang rame.
Kan saham itu adalah supply and demand. Supply and demand itu kan pertemuan antara penjual dan pembeli. Nah kalau pembelinya rame, ya artinya barang ini bakal rame, ya kemungkinan sahamnya naik sih. Nah ya udah, mungkin ya kalian beli aja di IPO, kan udah bisa beli nih, ya beli aja di IPO, nanti begitu dapat barang ya udah. Kalau sahamnya naik, diemin, naik, diemin, naik, diemin, ya begitu dia koreksi ya di situ jual aja, take profit, udah. Jadi duit gampang sih, duit cepat kalau saya bilang ya, kalau IPO itu. Kalau misalnya kalau mau yang tekniknya lebih jago lagi, kalau saya cari pinjaman, misalnya ambilnya berapa miliar, kalian tembak kan kalian cuma dapat 1%-an doang tuh, 1%-an doang ya, tapi 1%-an dari misalnya 1 miliar atau 10 miliar kan dapatnya lebih banyak barangnya. Jadi begitu sahamnya naik ya untungnya besar gitu ya, kan duitnya langsung dibalikin, tinggal balikin aja pinjamannya, seperti itu sih. Oke, siap, jelas ya Mas. Ada yang lagi? Cukup? Oh iya, mentalnya kok harus seperti apa gitu ya? Oh tentunya ya nggak bisa instan juga, tetap mentalnya harus dibangunnya dari pengalaman juga sih. Misalnya kayak nanti di saham pasti kalian dari rugi-rugi, nah itu pasti ngebangun mental kalian. Pokoknya mental itu kalian bakal kuat tuh kalau kalian, contohlah kalian petinju. Mental kalian bakal kuat kalau kalian kena pukul terus. Kalau nggak kena pukul sama sekali mau jadi petinju profesional nggak bisa. Harus sering kena pukul baru makin jago dia. Gitu. Pemain bola juga gitu, makin banyak dia salah, gagal, dia baru tahu, oh gue kalau begini gue salah nih, terlalu sering terlalu defend kalah gitu. Jadi dia lama belajar. Di bisnis juga sama, kegagalan pasti dari duit kalian rugi berkurang gitu loh. Nah tapi setiap kali uang kalian berkurang, setiap kali kalian rugi, itu pasti ada pelajaran yang kalian ambil. Pelajaran contohnya jangan terlalu percaya orang, jangan terlalu percaya influencer, harus hati-hati lagi belinya. Supply and demand-nya dipelajarin. Nah, lama-lama kalian pinter sendiri. Itu emang harus dari pengalaman sih. Nanti sering berjalannya waktu pasti ngerti sendiri. Terbentur, Betul, gitu ya, betul ya. Betul sekali. Gitu. Untuk mahasiswa, untuk teman-teman berarti mentalnya harus tadi yang Koko udah ceritain. Oke, pertanyaan dari Mas Irsyad ya? Iya, Kok. Biasa tanda-tanda saham-saham yang mau diakuisisi itu dia melakukan tender offer namanya. Jadi tender offer itu adalah peraturan wajib kalau misalnya perusahaan ini mau diakuisisi dia harus melakukan tender offer. Nah jadi kalau misalnya ada perusahaan nih, kita udah keluar berita nih perusahaan ini mau diakuisisi. Nah itu masih 50-50 itu, bisa beneran diakuisisi atau cuman gorengan doang. Tapi kalau udah keluar perusahaan ini melakukan tender offer wajib, nah itu artinya dia sudah pasti diakuisisi. Karena tender offer itu adalah peraturan dari bursa, kalau misalnya ganti kepemilikan, perusahaan ini harus announce, siapapun pemegang saham yang tidak setuju, ya udah gue buyback perusahaannya. Nah tender offer itu adalah dia perusahaan ini mau beli balik saham-saham dia yang dimiliki pemegang saham lama. Nah jadi kalau udah ada berita perusahaan ini melakukan tender offer, nah ini artinya udah lagi diakuisisi, proses akuisisi. Nah keduanya tahu dari mana nih perusahaan ini yang akuisisi bagus atau jelek. Cari tahu yang akuisisi itu siapa. Karena ya samalah kayak mobil, pembalap gitu ya. Tergantung supirnya siapa nih. Kalau supirnya Max Verstappen ya juara. Kalau supirnya ugal-ugalan ya kan kecelakaan gitu loh. Nah jadi harus cari tahu. Udah tahu nih ada tender offer nih, akhirnya ini udah tahu nih ini bakal diakuisisi nih. Pembelinya siapa? Nah saham-saham yang memberikan saya ribuan persen keuntungan itu rata-rata saham-saham backdoor listing. Kayak di Arto itu dulu 500 juta saya dapat hampir 20 miliar dalam 2 tahun. Tapi juga sama ada waktu tunggunya 2 tahun. Iya. Kebanyakan orang paling 3 bulan udah dijual. Gitu. Gitu ya Kok. Ya harus sabar. Harus sabar. Lagi-lagi sabar dan mental Sabar dan balik mental, lagi. Betul. Terakhir Kok dari Mbak Angel tadi tentang karakter ya Mbak ya, emosi yang pengelolaan emosi gitu ya yang harus dimiliki sama Gen Z nih di era sekarang tuh seperti apa? Bagusan mana nih? Ada cuma bisa pilih satu, skill atau karakter ya. Betul. Ya. Selalu pilih yang kedua, pilih karakter. Pilih karakter. Betul. Justru apa? Jadi contoh misalnya saya mau cari karyawan nih. Karyawan yang ini satu jago banget, pinter banget, tapi sombong nggak bisa kerja sama sama yang lain. Satu lagi misalnya dia biasa-biasa aja, nggak bodoh banget, nggak pinter-pinter banget, tapi dia mau belajar, karakternya baik, ya saya lebih pilih yang kedua.
Karena kalau dia karakternya humble dia masih bisa diajarin. Tapi kalau karakternya sombong ya dia udah merasa dirinya paling jago ya dia nggak bisa. Gitu. Jadi selalu pilih karakter daripada skill seperti itu. Teman-teman, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Boleh kasih plus lagi untuk Koko Andri? Wow. Tapi overall saya senang sih kok, banyak banget teman-teman di sini yang tertarik berinvestasi ya kok ya untuk mengikuti sesi ini tuh. Kayaknya semuanya tadi pertanyaan-pertanyaannya juga bagus-bagus ya kok. Oke, sayang sekali nih kita sudah di ujung acara, di ujung waktu kok. Mungkin ada closing statement kok untuk teman-teman supaya bisa lebih membakar deh kayak apa sih yang harus dilakukan sama teman-teman untuk setidaknya ayo mau melangkah lah gitu untuk mencoba berinvestasi atau dan lain sebagainya. Silakan Ko Andri. Kalau saya bisa nasihatin diri saya waktu masih muda ya, menurut saya nasihat terbaik itu jangan takut salah sih, jangan takut gagal. Terus sama jangan terlalu percaya orang, percaya sama diri sendiri. Karena diri sendiri itu nggak mungkin nipu. Tapi orang lain selalu bisa nipu. Betul. Gitu loh. Jadi percaya sama diri sendiri. Lalu jangan takut gagal. Juga jangan terlalu disangkut pautin gitu. Misalnya kalian rugi, artinya gue merasa ada bersalah atau feel guilty atau misalnya gue lagi berdosa. Jangan disangkut-sangkutin sama agama. Kadang saya lihat tuh kalau orang yang religious gitu ya, dia suka disangkut-sangkutin kegagalan dia tuh dengan keagamaan dia. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi gak apa-apa gagal terus aja, pasti ada titik, di saat titiknya tuh pasti kalian berhasil gitu loh. Jalan terus aja sih. Lalu ya sisanya kalau dari saham ya kuncinya 3 ya, modal, skill, waktu itu. Tinggal kalian kombinasi 3 ini, kalian punya modal, punya skill, kalau nggak punya waktu. Nah dari 3 ini sebenarnya yang paling nggak berguna itu modal. Kalau kita punya skill dan punya waktu, modalnya kita bisa dapat, uangnya bisa dapat. Jadi dari 3 ini kita mau mendapatkan sesuatu kita harus korbanin salah satunya. Mau dapetin salah satu harus punya 2 maksudnya. Punya 2. Modal justru nggak ini ya kok justru belakangan modal itu ya. terakhir karena kalau saya pun juga nggak dimodalin dari nol. Tapi kalau kita ada ilmunya, ada kreativitasnya, modalnya bisa dicari gitu loh. Tapi kalau nggak ada skill, nggak ada waktunya, ya itu udah mutlak. Gitu. Thank you Koko. Sekali lagi teman-teman boleh minta aplaus untuk Ko Andri hari ini. Sebelum kita akhiri saya mau ada pengumuman ini untuk tadi penanya Nadila. Nadila selamat mendapatkan voucher dari Peluang senilai 500.000. Kemudian tadi untuk Angel, Mbak Angel mendapatkan voucher menginap di Swiss Bell. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman. Koko sekali lagi terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat, chit-chatnya seru banget hari ini. Teman-teman terima kasih ya semuanya sudah hadir di sesi kita kali ini. Sampai bertemu di Money Lab selanjutnya. Saya Ajeng Wirahmi pamit undur diri. Selamat sore.